Film dimulai ketika Scott Lang merasakan kehidupannya telah berubah sejak dia bergabung dengan Avengers. Kini banyak orang yang mengenali dirinya. Padahal sebelumnya dia hanyalah seorang pria yang gagal dalam pernikahannya dan mempunyai seorang putri bernama Cassie Lang. Kehidupannya mulai berubah setelah dia bertemu dengan Hope Van Dyne, yang kini telah menjadi kekasihnya. Suatu hari, Cassie ditahan di kantor polisi karena perbuatannya. Dia mengempeskan ban mobil polisi demi membela kebenaran. Scott akhirnya menjemput Cassie di kantor polisi. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Hope yang menjemputnya lebih dulu. Setelah menjemput Cassie, akhirnya mereka pergi ke rumah orang tua Hope, yaitu Dr. Hank Pym dan Janet Van Dyne. Mereka berkumpul dan makan bersama. Setelah selesai makan, Cassie membicarakan tentang sebuah alat yang dia dan Hank ciptakan. Alat itu adalah penghubung dunia manusia ke dunia kuantum. Selama ini, Cassie mempelajari tentang dunia kuantum tanpa sepengetahuan Scott. Cassie juga beberapa kali mengirimkan sinyal ke dunia kuantum. Saat mencoba untuk mengaktifkan alat itu, tiba-tiba Janet berteriak lalu mematikannya. Janet memperingatkan jika dunia kuantum adalah dunia yang paling berbahaya. Setelah alat itu berhasil dimatikan oleh Janet, dengan cepat alat itu kembali menyala dan menyedot mereka semua ke dunia kuantum. Hank, Janet, dan Hope terpisah dari Scott dan Cassie. Mereka terjatuh di tempat yang berbeda. Saat Scott berusaha untuk menenangkan Cassie, tiba-tiba mereka melihat makhluk merah besar bersinar seperti matahari yang langsung menyerang mereka. Scott dengan cepat berubah menjadi besar dan mengalahkan makhluk itu. Sayangnya, setelah makhluk itu kalah, ada makhluk lain yang lebih besar dan ingin menyerang mereka. Pada saat yang bersamaan, mereka diselamatkan dari makhluk besar itu oleh anggota Freedom Fighters. Cassie tidak menyangka jika ada orang selain dirinya dan keluarganya yang hidup di dalam dunia kuantum. Akhirnya, Scott dan Cassie dibawa ke markas Freedom Fighters. Di sana, mereka diberikan cairan merah untuk diminum guna agar dapat mengerti bahasa para penghuni dari dunia kuantum. Di tempat lain, Hank, Janet, dan Hope bertemu dengan sekelompok humanoid di sana. Para humanoid itu bersenjata dan bersiap menyerang mereka bertiga. Janet mengatakan kepada Hank dan Hope jika dirinya bisa mengatasi sekelompok humanoid itu. Ternyata mereka adalah teman lama Janet saat Janet tersesat di dunia kuantum selama bertahun-tahun. Janet berbicara dengan ketua dari kelompok humanoid itu, kemudian mereka diberikan kendaraan untuk menuju ke sebuah tempat seperti kafe yang ada di sana. Setelah sampai, mereka meminum cairan berwarna merah yang sama dengan apa yang diminum Scott dan Cassie. Di sana, Hank, Janet, dan Hope menemui seseorang bernama Krylar dan meminta bantuan untuk menemukan Scott dan Cassie. Krylar adalah teman lama Janet di dunia kuantum. Mereka sering berjuang dan membela kebenaran bersama-sama. Krylar yang seharusnya menjadi teman Janet malah menyerang Janet secara tiba-tiba. Krylar berpaling dan berpihak kepada musuh setelah Janet meninggalkan dunia kuantum di masa lalu. Dengan membawa pasukan, Krylar berusaha menangkap Hank, Janet, dan Hope. Tapi akhirnya mereka berhasil lolos dan pergi dengan cara membajak lalu mengendarai pesawat musuh. Di dalam pesawat, Janet menceritakan semua yang terjadi kepada Hank dan Hope ketika dia terperangkap di dunia kuantum. Saat itu, dia bertemu dengan seseorang bernama Kang. Kang mengaku jika dia adalah penjelajah waktu dan memiliki sebuah alat yang dapat melintasi seluruh ruang dan waktu. Namun sayangnya, alat itu memiliki inti energi yang rusak. Tanpa inti energi tersebut, Kang tidak bisa kembali atau melintasi ruang dan waktu. Saat ini, Kang sama seperti Janet terperangkap di dunia kuantum. Hari demi hari, Janet dan Kang berusaha untuk membangkitkan inti energi itu. Mereka berusaha demi dapat kembali ke dunia mereka masing-masing. Suatu ketika dengan usaha yang keras, mereka berhasil membangkitkan inti energi itu. Ketika inti energi ingin dipasangkan oleh Janet ke alat milik Kang, tiba-tiba Janet mendapatkan semua ingatan Kang. Janet melihat jika Kang adalah seorang pemusnah seluruh alam semesta. Dia bukan tersesat di dunia kuantum, melainkan diasingkan oleh varian dari dirinya yang lain karena dianggap terlalu berbahaya. Karena takut akan hal itu terjadi,
Janet langsung menggabungkan inti energi itu dengan beberapa pim partikel yang membuat inti energi itu menjadi meledak dan membesar. Kemudian Janet melarikan diri. Sejak saat itu, Kang membangun sebuah kerajaan di dunia kuantum dan memiliki banyak pasukan. Setiap hari, Janet diburu dan dikejar oleh Kang sampai pada akhirnya Janet diselamatkan oleh Hank. Setelah mendengar semua cerita dari Janet, Hank dan Hope tidak tinggal diam. Mereka juga ingin menyingkirkan Kang karena terlalu berbahaya untuk seluruh alam semesta. Di tempat lain, Scott dan Cassie bertemu dengan Quaz dan Jentora. Quaz adalah seorang telepatis dan anggota dari Freedom Fighters. Dia mampu untuk membaca pikiran dengan cepat. Sementara Jentora adalah pelindung sekaligus pemimpin dari para Freedom Fighters. Saat mereka bertemu dan bertukar informasi, tiba-tiba pesawat-pesawat dari pasukan Kang menyerang dan juga muncul Modok yang berpihak kepada Kang. Modok adalah Darren alias Yellow Jacket yang pernah dikalahkan oleh Scott dan terperangkap di dunia kuantum. Darren diubah oleh Kang menjadi senjata tempur terkuat dan diberi nama Modok. Modok dan pasukannya akhirnya berhasil menangkap Scott, Cassie, dan Jentora, serta beberapa dari anggota Freedom Fighters. Namun, sebagian dari mereka juga ada yang berhasil lolos dan menyelamatkan diri. Scott, Cassie, dan Jentora dibawa ke dalam penjara Kang. Kang melakukan negosiasi dengan Scott. Kang meminta Scott untuk mengembalikan inti energi ke ukuran semula menggunakan pim particle. Sementara Kang menjanjikan kepada Scott untuk tidak membunuh Cassie. Awalnya Scott menolak karena melihat kekuatan Kang yang sangat berbahaya untuk seluruh alam semesta. Namun dia terdesak karena Cassie hampir dibunuh oleh Kang. Setelah sepakat, akhirnya Scott masuk ke dalam inti energi untuk mengembalikannya ke ukuran semula. Sementara Cassie masih disandera oleh Kang dan Modok. Di dalam inti energi, pikiran Scott menjadi kacau. Dia seperti berhalusinasi dan mengkloningkan dirinya sendiri sebanyak mungkin. Namun itu semua hanyalah ilusi efek dari kekuatan inti energi. Akhirnya Scott berteriak. Teriakan Scott didengar oleh Hope lewat alat komunikasi mereka. Hope yang memang sedang menuju ke inti energi bersama Hank dan Janet langsung bergegas menyelamatkan Scott dan mereka berhasil mengembalikan inti energi tersebut ke ukuran semula. Di saat yang bersamaan, Janet datang untuk mengamankan inti energi tersebut. Sayangnya, Kang juga tiba di sana dan langsung merebut inti energi itu dari tangan Janet. Kemudian, Kang membawa Janet di dalam pesawat. Hank yang sedang menunggu Janet, Scott dan Hope tiba-tiba diserang oleh Modok. Serangan Modok menyebabkan pesawat Hank terjatuh dan meledak. Tapi Hank berhasil diselamatkan oleh semut-semut peliharaannya yang masuk ke dunia kuantum dan mengalami kemajuan kecerdasan. Di dalam kuantum, semut-semut Hank membuat koloni dan berbagai teknologi senjata. Di tempat yang berbeda, Cassie dibawa oleh dua prajurit Kang untuk dimasukkan kembali ke dalam penjara. Tapi Cassie berhasil melumpuhkan kedua prajurit Kang. Lalu Cassie menyelamatkan Jentora dan para anggota Freedom Fighters yang ditangkap. Kemudian mereka menyabotase siaran langsung Kang di saat Kang mulai mendeklarasikan kekuasaan dan kebebasannya. Dalam siaran langsung, Cassie memberikan komando kepada para penghuni dunia kuantum untuk melakukan revolusi dan bersama-sama mengalahkan Kang. Hal itu membuat Kang marah, lalu Kang menyuruh Modok untuk langsung membunuh Cassie. Saat Modok mengincar Cassie, Cassie menyuruh Jentora untuk membawa pergi anggota Freedom Fighters untuk keluar. Pada saat yang bersamaan, Scott dan Hope datang. Scott mengubah dirinya menjadi ukuran yang sangat besar. Dia mengamuk dan mulai menghancurkan kerajaan Kang. Tapi Scott sempat terpojok karena dihujani tembakan dari para pasukan udara Kang. Kemudian pasukan Freedom Fighters dan para humanoid datang untuk melakukan revolusi sekaligus membantu Scott untuk mengalahkan Kang. Cassie yang menggunakan pim particle juga berhasil mengubah ukurannya menjadi besar dan mengalahkan Modok.
Saat Modok dikalahkan, Casey menyarankan Modok untuk menjadi orang baik. Lalu Casey pergi ke tempat Scott dan Hope. Scott dan Casey langsung berpelukan saat bertemu, kemudian kembali ke ukuran normal. Kang yang merasa mulai terpojok langsung turun ke medan pertempuran dan akhirnya bertemu dengan Scott, Hope, dan Casey. Dengan penuh amarah, Kang bertarung melawan mereka bertiga. Meskipun Kang sendiri, tapi dia tidak terkalahkan dan berhasil membuat Scott, Hope, dan Casey terpojok. Di saat yang tepat, Hank membawa pasukan semut yang sangat banyak. Mereka juga dilengkapi dengan senjata yang memiliki teknologi hebat. Tanpa ragu, pasukan semut langsung menyerbu Kang dan sisa pasukannya yang tinggal sedikit. Modok juga ikut membantu untuk mengalahkan Kang. Karena saran dari Casey, akhirnya Modok menjadi orang yang baik. Sayangnya, untuk melumpuhkan Kang, Modok mengorbankan nyawanya dan sebelum dia mati, dia mengatakan jika dirinya telah menjadi orang baik dan mati sebagai Avengers. Saat sedang menemani kepergian Modok, tiba-tiba Janet menghubungi Hank lewat alat komunikasi mereka. Janet berhasil membuka portal lewat inti energi untuk kembali pulang. Hank, Scott, Hope, dan Casey langsung pergi ke tempat Janet. Saat portal terbuka, Hank, Janet, Hope, dan Casey berhasil masuk. Sementara Scott dicegah oleh Kang yang ternyata masih hidup. Kang berusaha masuk ke dalam portal dan berharap bebas dari dunia kuantum. Tapi Scott tidak membiarkannya meskipun Scott sudah mendapatkan luka yang cukup parah. Saat Scott sedang terpojok, Hope kembali untuk membantunya dan kemudian portal pun tertutup. Scott dan Hope berusaha untuk mengalahkan Kang dengan berbagai cara. Akhirnya, Kang berhasil dikalahkan dengan cara mengurungnya di inti energi. Setelah berhasil dikalahkan, para penghuni dunia kuantum berterima kasih kepada Scott dan Hope. Casey juga berhasil membuka kembali portal ke dunia kuantum untuk menjemput Scott dan Hope. Pada akhir cerita, Scott menjalani kehidupan seperti biasanya, kemudian Hank, Janet, Scott, dan Hope merayakan ulang tahun Casey meski hari ulang tahunnya sudah terlewat beberapa kali. Dalam film Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania terdapat 2 credit scene yang akan kita bahas pada video selanjutnya.